12 Juli tahun 2019. Pantai Sanur sore itu tampak ramai seperti biasa. Deretan payung warna-warni berdiri di pasir putih. Sementara para turis menikmati senja yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Angin laut membawa aroma asin yang khas, berpadu dengan bau manis dari kedai-kedai kecil di tepi jalan. Di antara banyak kios yang menjual minuman segar dan makanan ringan, ada satu kedai es krim baru yang belakangan mencuri perhatian Ocean Delight. Ice cream 24 jam. Bentuknya sederhana, hanya bangunan kayu dengan lampu neon biru menyala terang. Namun, hampir setiap malam, kedai itu tidak pernah sepi. Para turis rela antre panjang demi mencicipi es krim rumput laut yang konon rasanya berbeda dari yang lain. Beberapa bahkan berkata rasanya seperti ombak yang meledak di lidah. Bagi warga lokal, kehadiran kedai itu sedikit aneh. Sanur memang terkenal dengan restoran dan kafe, tapi jarang ada usaha kecil yang bisa langsung ramai sejak hari pertama buka, apalagi buka 24 jam. Walau begitu, tak ada yang benar-benar mempermasalahkan, karena tempat itu memberi hiburan baru bagi wisatawan. Belum ada yang tahu, di balik aroma manis es krim dan keriuhan turis malam hari, tersimpan rahasia yang kelak akan menyeret banyak orang pada cerita gelap. Pantai Sanur selalu punya cara memikat siapa saja yang datang. Ombaknya yang tenang, pasir putih yang lembut, serta barisan perahu jukung warna-warni yang terparkir di tepian, membuat tempat ini menjadi salah satu destinasi favorit turis mancanegara. Setiap sore, wisatawan dari berbagai negara duduk di bawah payung besar sambil menikmati langit jingga yang perlahan berubah menjadi gelap. Di tepi jalan yang menghadap pantai, suasana justru lebih hidup. Ada deretan toko aleh-aleh, warung makan sederhana, hingga kafe modern yang menyuguhkan musik akustik. Di antara keramaian itu, sebuah kedai es krim sederhana baru saja menarik perhatian banyak orang. Kedai itu bernama Ocean Delight Ice Cream 24 Jam. Pelang kayu dengan huruf besar berwarna biru laut terpampang jelas, dihiasi lampu neon yang berkelap-kelip di malam hari. Bangunannya tidak besar, hanya berupa kios dengan dinding kayu dan atap rumbia. Namun suasananya terasa hangat. Meja-meja kecil ditata rapi di depan, memberi ruang bagi turis yang ingin menikmati es krim sambil menatap deburan ombak. Anehnya, sejak hari pertama buka, kedai ini tidak pernah sepi. Wisatawan asing berbaris rapi, bahkan rela antre panjang meski malam semakin larut. Mereka penasaran dengan satu menu andalan yang tidak dijual di tempat lain. Es krim rasa rumput laut, rasanya segar sekali, seperti ada garam laut yang meledak di lidah, kata seorang turis Australia sambil tertawa kecil kepada temannya. Entah kenapa bikin ketagihan, sahut temannya yang baru saja menghabiskan satu cup besar. Komentar serupa terdengar di sana-sini. Sebagian turis bahkan kembali membeli untuk kedua kalinya di malam yang sama. Kedai kecil itu mendadak jadi buah bibir, tak hanya di kalangan turis asing, tapi juga warga lokal yang penasaran. Di balik meja kasir, seorang pria paruh baya berwajah teduh melayani pembeli dengan senyum ramah. Dialah Madesura, pemilik sekaligus peracik es krim di kedai itu. Usianya sekitar 50 tahun, kulitnya sawo matang terbakar matahari, tubuhnya tegap meski terlihat mulai menua. Dahulu, ia dikenal warga sebagai nelayan sederhana yang sehari-hari melaut dengan perahu kecil. Tidak ada yang menyangka ia bisa mendirikan sebuah usaha yang langsung sukses besar. Silakan dicoba, Tuan, es krim spesial kami. Rumput laut asli dari Laut Sanur, ujarnya sambil menyerahkan cup berisi es krim hijau pucat dengan taburan kelapa parut di atasnya. Turis yang menerimanya tampak senang. Mereka tak peduli dengan harga yang sedikit lebih mahal dibanding kedai lain. Yang penting, mereka bisa menikmati sesuatu yang menurut mereka otentik, unik, dan berbeda. Warga sekitar sebenarnya juga heran. Biasanya, untuk membuat usaha dikenal orang, butuh waktu lama. Tapi kedai Ocean Delight seperti punya keberuntungan luar biasa. Belum genap sebulan, namanya sudah populer, bahkan muncul di blog wisata dan media sosial para turis. Namun, di balik semua keriuhan itu, ada pula bisikan-bisikan kecil yang mulai terdengar di antara warga.
Madesura itu dulu nelayan biasa bukan? Dari mana tiba-tiba bisa punya modal buka kedai besar? Bisik seorang ibu pedagang jagung kepada temannya. Entahlah, katanya dia sudah lama jarang melaut. Tahu-tahu langsung buka usaha, jawab temannya. Sambil menggeleng heran, bisikan itu hanya berhenti sebatas rasa ingin tahu. Warga enggan mengulik lebih jauh, sebab mereka juga merasa ikut diuntungkan. Kedai itu mendatangkan banyak turis, yang otomatis membuat dagangan di sekitar ikut laris. Malam semakin larut, tapi kedai tetap dipenuhi pengunjung. Lampu neon biru yang menggantung di depan kios memantulkan cahaya ke pasir, membuat kedai itu terlihat paling mencolok dibanding bangunan lain. Sementara suara gelombang dari laut mengiringi riuh tawa para turis yang asyik menikmati es krim, Madesura berdiri di balik meja, memandang antrean panjang dengan senyum tipis. Matanya memancarkan kepuasan, seolah apa yang ia perjuangkan akhirnya terbayar. Ia menyapa pembeli satu persatu, mencatat pesanan dengan cekatan, lalu menyerahkan es krim dengan tangan yang terampil bagi turis. Ia hanyalah seorang penjual ramah yang membuat es krim lezat. Namun bagi sebagian warga yang memperhatikannya lebih lama, ada sesuatu yang ganjil pada diri Maid. Senyumnya terlihat ramah, tetapi tatapan matanya kadang kosong, seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Seorang pemuda lokal bernama Wayan yang bekerja sebagai karyawan di kedai itu juga merasakan hal serupa. Malam itu, ia sibuk membersihkan meja pelanggan, tapi sesekali melirik ke arah bosnya. Ia tak tahu kenapa, setiap kali Made menatap laut, wajahnya terlihat berbeda, lebih serius, bahkan sedikit menyeramkan. Namun Wayan mengabaikan perasaan itu. Baginya, bekerja di kedai ini adalah keberuntungan. Gajinya lebih besar dibanding pekerjaan sebelumnya sebagai penjaga parkir, dan ia bisa berlatih bahasa Inggris langsung dengan turis. Ia memilih untuk tidak terlalu banyak bertanya. Di kejauhan, bulan separuh menggantung di langit. Angin laut semakin dingin, membawa aroma asin yang menusuk hidung. Para turis mulai bubar satu persatu, tapi kedai tetap buka sesuai pelangnya, 24 jam. Menjelang tengah malam, ketika suasana mulai sepi, Madesura masih berdiri di depan kiosnya. Ia menatap laut lekat-lekat, seperti mendengar panggilan dari kejauhan. Bibirnya bergerak pelan, seakan menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Wayan yang sedang merapikan kursi sempat memperhatikannya, tapi mengira Made hanya sedang lelah setelah seharian bekerja. Bagi banyak orang, kedai itu hanyalah tempat singgah yang menyenangkan, tempat di mana es krim unik bisa dinikmati sambil mendengarkan suara ombak. Tidak ada yang mencurigai apapun, belum ada yang tahu. Di balik aroma manis dan rasa segar es krim rumput laut, tersimpan rahasia besar yang perlahan menunggu untuk terungkap. Dan malam itu hanyalah permulaan. Siang hari di Sanur selalu terasa berbeda. Jika malam sebelumnya penuh dengan turis yang duduk santai di tepi pantai sambil menikmati es krim dan musik dari kafe, maka siang hari dipenuhi hiruk pikuk para nelayan yang baru pulang melaut. Perahu-perahu jukung berwarna-warni ditarik ke tepi, penuh dengan hasil tangkapan ikan segar. Warga lokal saling tawar-menawar di pasar kecil dekat pantai, sementara turis masih sibuk berjemur atau bermain kano di ombak tenang. Di tengah rutinitas itu, satu hal yang menarik perhatian, kedai Ocean Delight milik Madesura tetap buka, meski sebagian besar turis biasanya mencari minuman dingin di sore hari. Anehnya, meski siang terik dan jalanan panas, masih ada saja wisatawan yang mampir, seolah kedai itu tidak pernah benar-benar sepi. Heran ya, padahal kedai lain yang jual minuman dingin sering kosong, tapi punya Pak Made selalu ramai, gumam seorang pedagang sate lilit sambil menatap antrean kecil di depan kedai. Betul, padahal baru buka beberapa minggu, sudah terkenal kemana-mana. Ada saja yang beli, sahut temannya yang menjual kelapa muda. Kecurigaan kecil mulai tumbuh di antara para pedagang lokal. Mereka tidak iri, tapi merasa ada sesuatu yang janggal. Biasanya butuh waktu berbulan-bulan agar usaha baru bisa ramai. Namun kedai Ocean Delight seperti meloncat jauh lebih cepat. Apalagi Madesura bukanlah orang yang dikenal punya banyak uang. Sebelum membuka kedai,
ia hanyalah nelayan biasa. Warga masih ingat bagaimana beberapa tahun lalu ia sempat kesulitan menjual ikan, bahkan pernah berhenti melaut karena perahunya rusak parah. Tidak ada yang tahu dari mana ia mendapat modal untuk membangun kedai lengkap dengan peralatan modern. Katanya dapat pinjaman, bisik seseorang. Tapi dari siapa? Bukannya dia tidak pernah dekat dengan bank? Balas yang lain. Desas-desus itu hanya berputar di antara warga, tidak pernah diungkapkan langsung pada Made. Mereka tahu Made orang yang ramah dan dermawan. Ia sering membantu anak-anak kecil yang main di sekitar kedainya dengan memberi es krim gratis. Jika ada warga yang butuh air minum, ia tak segan memberikan tanpa bayaran. Dari luar, tak ada yang aneh. Namun, satu hal yang membuat beberapa orang semakin heran. Made sering terlihat berjalan ke arah pantai saat malam bulan baru. Beberapa warga yang masih suka nongkrong hingga larut mengaku melihatnya membawa sesuatu, entah keranjang kecil atau bungkusan, lalu berdiri lama di bibir pantai. Mereka tidak tahu apa yang ia lakukan, karena Made selalu memilih tempat agak sepi jauh dari keramaian. Sementara itu, di dalam kedai, Wayan mulai terbiasa dengan pekerjaannya. Ia merasa beruntung bisa bekerja di sana. Selain gajinya lumayan, ia juga banyak belajar berinteraksi dengan turis asing. Namun, ada beberapa hal yang membuatnya sedikit penasaran. Pertama, soal bahan baku es krim rumput laut. Setiap kali Maid membuat adonan baru, ia selalu melakukannya sendiri. Tidak pernah membiarkan karyawannya ikut mencampur bahan. Wayan hanya bertugas melayani pelanggan dan menjaga kebersihan. Jika ia bertanya soal resep, Made hanya menjawab singkat. Rumput laut asli Sanur, dicampur sedikit bahan rahasia. Itu yang bikin rasanya beda. Wayan pernah mencoba mengintip saat Made mencampur adonan, tapi selalu gagal. Maid sangat hati-hati, seolah tidak ingin ada orang lain yang tahu. Kedua, soal aroma aneh yang kadang keluar dari dapur. Suatu malam, saat Wayan hendak mengambil sapu, ia mencium bau amis bercampur wangi dupa. Aneh sekali, karena dapur seharusnya hanya berbau manis susu dan vanila. Ia hampir menanyakan pada Made, tapi mengurungkan niat karena bosnya terlihat sibuk. Ketiga, soal jam buka kedai. Pelang di depan jelas bertuliskan 24 jam, dan Made benar-benar menjalankannya. Bahkan ketika kedai sudah sepi, ia tetap duduk di dalam, menunggu. Wayan beberapa kali menyarankan agar kedai ditutup saja saat dini hari, karena hampir tidak ada pelanggan. Namun Made hanya tersenyum tipis dan berkata, rezeki bisa datang kapan saja, Wayan. Kita tidak boleh menutup pintu untuk orang yang mencari. Jawaban itu terdengar bijak, tapi bagi Wayan tetap terasa ganjil. Siapa yang mau makan es krim jam 3 pagi di tepi pantai? Malam itu, setelah kedai agak sepi, Wayan memberanikan diri bertanya, Pak, kenapa es krim rumput laut bisa begitu laris? Rasanya memang enak, tapi orang-orang sampai ketagihan. Apa? Ada bahan khusus? Maid hanya tertawa kecil. Kalau kamu tahu rahasianya, kamu juga bisa bikin sendiri. Tapi tidak semua rahasia bisa dibagi, Wayan. Ada hal-hal yang cukup kamu nikmati saja, tanpa harus mengerti. Jawaban itu membuat Wayan diam. Ia merasa seperti ditegur halus agar tidak mencampuri urusan bosnya. Di luar, suara deburan ombak terdengar semakin keras. Angin malam membawa aroma laut yang kuat, bercampur dengan bau dupa dari pura kecil yang tidak jauh dari situ. Bulan sabit menggantung redup di langit. Wayan menutup warung bagian luar, merapikan kursi dan meja, lalu berpamitan pulang. Maid masih duduk di balik meja, menatap laut dengan mata yang dalam. Sepanjang perjalanan pulang, Wayan tidak bisa menghilangkan rasa penasaran. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati. Apa sebenarnya yang membuat kedai itu begitu cepat sukses? Dan jauh di tengah laut, gelombang malam berderu lebih keras dari biasanya, seakan menyimpan jawaban yang belum ingin diungkapkan. Tanggal 1 Agustus tahun 2019, Pantai Sanur kembali dipenuhi turis. Hari itu bertepatan dengan bulan baru. Saat langit malam tampak gelap tanpa cahaya bulan, suasana terasa berbeda, lebih sunyi. Meski siang hari masih ramai dengan wisatawan yang berjemur dan bermain air, menjelang sore, kedai Ocean Delight tetap penuh sesak. Turis silih berganti membeli es krim,
sebagian besar memilih rasa rumput laut yang sudah terkenal. Wayan sibuk melayani pelanggan. Sementara Madesura tampak lebih pendiam dari biasanya. Sesekali ia menatap ke arah laut dengan ekspresi serius, seperti sedang menghitung sesuatu di dalam kepalanya. "Pak, malam ini pasti ramai ya?" ujar Wayan sambil menatap kertas. Maid hanya mengangguk. Bibirnya bergerak seolah menggumam doa. Menjelang malam, ketika sebagian besar turis beranjak dari kedai menuju hotel, sekelompok anak muda asal Jerman memutuskan berjalan ke pantai. Mereka baru saja selesai makan es krim dan tampak antusias ingin berenang, meski waktu sudah menunjukkan hampir jam 11 malam. "Sunner Beach at night, so calm," seru salah satu dari mereka sambil tertawa. "Let's swim a little before we go back," balas temannya. Beberapa pedagang lokal sempat menegur agar mereka tidak berenang terlalu jauh. Ombak malam bulan baru sering dianggap berbahaya. Walau permukaannya terlihat tenang, namun anak-anak muda itu tidak peduli. Mereka menaruh barang-barang di pasir, lalu berlari ke arah laut sambil berteriak kegirangan. Wayan yang sedang menutup meja kedai memperhatikan mereka sekilas. Hatinya tidak enak, tapi ia tidak berani ikut campur. Ia tahu turis asing sering keras kepala jika dinasihati soal laut. Sekitar setengah jam kemudian, suasana mendadak berubah. Teriakan kegembiraan itu berubah menjadi jeritan panik. Dari kejauhan, terdengar suara seseorang berteriak minta tolong. Wayan langsung menoleh. Matanya membelalak melihat dua orang turis melambaikan tangan sambil berusaha berenang kembali ke pantai. Ombak yang awalnya tenang tiba-tiba jadi lebih tinggi, menggulung tubuh mereka. "Help! Help!" Suara teriakan bercampur dengan gemuruh ombak. Orang-orang di sekitar pantai mulai berlari mendekat. Beberapa nelayan yang masih berada di warung segera menolong dengan perahu kecil. Namun ombak malam itu begitu aneh, tenang di satu sisi, ganas di sisi lain. Satu persatu turis berhasil ditarik ke darat, tapi seorang pria muda menghilang ditelan gelombang. Semua orang panik. Polisi pantai dipanggil, lampu senter diarahkan ke laut, namun tubuh pemuda itu tidak kunjung ditemukan. Pencarian dilakukan hingga dini hari, tapi hasilnya nihil. Kabar itu cepat menyebar. Esok paginya, berita tentang turis Jerman yang hilang di Sanur muncul di media lokal. Polisi menyebutnya sebagai kecelakaan laut biasa, hal yang kadang terjadi pada wisatawan yang nekat berenang malam hari. Namun, bagi sebagian warga, ada sesuatu yang ganjil. Mereka ingat, kejadian serupa pernah terjadi beberapa tahun lalu, dan anehnya, selalu bertepatan dengan malam bulan baru. Pak Ketut, seorang pria tua penjaga pura di dekat pantai, hanya menghela napas panjang ketika mendengar berita itu. "Nyegara gunung sudah bicara," gumamnya lirih. Sementara itu, kedai Ocean Delight justru semakin ramai. Ironisnya, setelah berita hilangnya turis itu, semakin banyak wisatawan yang penasaran dengan kedai es krim yang belakangan terkenal di media sosial. Mereka tidak peduli dengan kabar kecelakaan, justru menganggapnya bagian dari cerita eksotis Bali. Es krim rasa rumput laut ludes terjual malam itu. Wayan heran, kenapa justru setelah ada musibah, kedai ini semakin ramai. Ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Malam berikutnya, ia memperhatikan Made dengan lebih saksama. Setelah kedai sepi, Made duduk sendirian di bangku, menatap laut dengan mata kosong. Wayan sempat melihat tangannya gemetar tipis, seolah menahan sesuatu. "Pak, apa Bapak tidak khawatir ada turis hilang semalam?" "Orang-orang pasti waspada," kata Wayan hati-hati. Made tersenyum tipis, lalu menjawab dengan suara rendah. "Laut selalu mengambil apa yang diinginkannya, Wayan. Kita hanya bisa menerima." Jawaban itu membuat Wayan merinding. Bagi dirinya yang tumbuh di keluarga Bali tradisional, laut memang dianggap suci, memiliki kekuatan yang tidak boleh diremehkan. Namun cara Made mengatakannya terasa berbeda. Seperti seseorang yang sudah terbiasa dengan kehilangan itu, hari-hari berikutnya berjalan dengan tenang di permukaan. Tapi tidak di dalam hati Wayan. Ia mulai memperhatikan lebih banyak kejanggalan. Misalnya, Made selalu menyiapkan sesajen kecil di dapur setiap malam bulan baru. Sesajen itu bukan seperti biasa. Ada bunga, dupa, dan cairan berwarna gelap yang tidak ia kenali. Kadang Wayan mencium aroma amis samar yang keluar dari ruang dapur, bercampur dengan
wangi dupa. Ia sempat hampir menanyakan, tapi bibirnya kaku, seolah ada sesuatu yang menahannya. Di sisi lain, komentar turis tentang es krim kedai itu semakin aneh. Beberapa mengatakan rasanya terlalu nyata, seperti banner-banner mencicipi laut. Ada pula yang mengaku setelah makan, mereka merasa segar dan ringan, seolah ada energi baru yang mengalir di tubuh. Unbelievable, this ice cream makes me feel alive, ujar seorang turis Amerika pada Wayan sambil tertawa. Wayan hanya tersenyum canggung. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dicampurkan ke dalam es krim itu. Malam semakin larut, dan pikiran Wayan terus terganggu oleh satu hal. Turis yang hilang itu belum juga ditemukan. Ombak telah menelan jasadnya tanpa bekas, dan entah mengapa, setiap kali ia melihat es krim rumput laut di etalase, ia merasa ada keterkaitan yang tidak bisa dijelaskan. Sejak kejadian turis Jerman yang hilang di laut, kedai Ocean Delight justru semakin populer. Berita tentang musibah itu sempat membuat suasana sekitar pantai Sanur agak mencekam. Tapi anehnya, bukannya sepi, orang-orang malah semakin ramai mendatangi kedai Madesura. Banyak wisatawan asing penasaran karena media sosial dipenuhi ulasan tentang es krim unik dengan rasa laut yang segar dan berbeda dari biasanya. Bahkan ada beberapa travel blogger yang menuliskan pengalaman mereka, lengkap dengan foto-foto es krim berwarna hijau pucat yang tampak sederhana, tapi katanya punya rasa yang tak bisa dilupakan. Wayan yang bekerja sebagai pelayan mulai memperhatikan pola yang aneh. Hampir setiap malam, ada pelanggan yang kembali datang, bahkan 2 kali dalam sehari, hanya untuk membeli rasa rumput laut. Suatu malam, seorang turis asal Jepang yang sudah 3 hari berturut-turut datang membeli es krim. Menatap Wayan dengan mata merah lelah. "Excuse me, do you have more? Bigger size maybe?" katanya, terbata. Wayan heran. "Ukuran besar? Cup kami hanya 1 ukuran, sir." Turis itu menghela napas kecewa, lalu membeli 2 sekaligus. Ia duduk di pojok kedai, memakannya dengan cepat, sampai-sampai bibirnya bergetar seperti orang yang kecanduan. Kejadian serupa dialami beberapa turis lainnya. Ada yang datang sendirian larut malam, bahkan mengetuk pintu kedai saat sudah tutup, hanya untuk menanyakan apakah Madesura masih bisa membuatkan es krim. Wayan mulai merasa resah. Ia pernah bertanya pada maid, "Pak, kenapa orang-orang sampai segitunya sama es krim ini?" Maid tersenyum samar. "Kalau orang menemukan sesuatu yang betul-betul enak, mereka pasti kembali." Itu wajar, Wayan. Namun bagi Wayan, ini bukan sekadar soal enak. Ada sesuatu yang lebih gelap. Ia pernah melihat seorang bule perempuan menangis diam-diam di meja sambil makan es krim sampai habis. Setelah itu, ia tersenyum aneh, seperti orang yang sedang mabuk. Beberapa pelanggan juga melaporkan gejala yang tidak biasa. Ada yang mengatakan setelah makan es krim, mereka bermimpi aneh tentang laut. Ada pula yang mengaku sering terbangun di malam hari dengan telinga berdengung, seperti mendengar suara ombak yang memanggil-manggil. Suatu malam, Wayan bertemu dengan Gede, nelayan tua yang biasa berjualan ikan di pasar pagi. Gede memperingatkannya dengan suara rendah, "Hati-hati sama kedai itu, Yan. Orang-orang bilang es krim itu bukan cuma dari rumput laut biasa." Wayan terkejut. "Maksudnya apa, Pak?" Gede hanya menunduk. "Ada yang percaya laut bisa memberikan sesuatu yang diinginkan manusia, asal ada yang dikorbankan. Kau jangan terlalu dekat, nanti ikut terseret." Ucapan itu menempel di pikiran Wayan berhari-hari. Sementara itu, kedai semakin maju. Papan nama Ocean Delight terlihat semakin terang dengan lampu neon baru. Turis-turis antre panjang setiap malam, dan Madesura selalu tampak puas meski wajahnya tetap dingin. Suatu malam, saat kedai hampir tutup, Wayan mendapati seorang turis bule yang duduk di trotoar. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, dan ia memegang cup kosong. "More please, I need more," bisiknya lirih. Wayan kaget. Ia mencoba menenangkan, "Sir, we're closed. Please, come tomorrow." Tapi pria itu tiba-tiba menandok, muntah cairan berwarna kehijauan di jalanan. Bau amis laut menyebar, membuat Wayan hampir ikut muntah. Setelah itu, pria itu tersenyum aneh, berdiri, dan pergi sambil tertawa kecil. Sejak malam itu, Wayan benar-benar yakin ada yang salah.
Keesokan harinya, ia diam-diam mengintip ke dapur saat Made sedang menyiapkan bahan. Dari balik celah pintu, ia melihat Made menuangkan cairan hitam ke dalam adonan es krim. Cairan itu kental, berbau amis, berbeda dengan sirup atau bahan manis lainnya. Setelah itu, ia menaburkan rumput laut kering dan mengaduk perlahan sambil membaca sesuatu yang terdengar seperti doa dalam bahasa Bali kuno. Wayan merinding. Ia menutup pintu sepat-sepat sebelum ketahuan. Hari-hari berlalu, dan semakin banyak turis yang menjadi pelanggan tetap. Beberapa bahkan mulai membawa teman-temannya. Namun yang membuat Wayan takut, ia mulai memperhatikan perubahan pada pelanggan setia. Ada yang matanya merah seperti kurang tidur, ada yang kulitnya tampak pucat, bahkan ada yang berbau aneh seperti laut busuk. Suatu malam, Wayan bermimpi. Ia berada di tengah laut, terapung sendirian. Dari bawah permukaan, muncul bayangan besar, seperti sosok wanita dengan rambut panjang yang melambai-lambai. Wanita itu menatapnya sambil berbisik, "Kamu tahu rahasia es krim ini bukan?" Ia terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar kencang. Sejak itu, Wayan semakin yakin bahwa es krim rumput laut itu bukan sekadar makanan. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mengikat kedai Ocean Delight dengan laut yang tidak pernah tidur. Tanggal merah malam bulan baru jatuh pada malam Jumat. Sejak sore, pantai Sanur terasa berbeda. Angin berembus lebih kencang, ombak bergulung tak biasa, dan udara di sekitar kedai es krim seakan lebih pengap. Turis tetap ramai berjalan-jalan, tapi Wayan bisa merasakan ada sesuatu yang tidak wajar malam itu. Madesura menutup kedai lebih cepat dari biasanya. Ia memberi alasan sederhana kepada pelanggan yang masih mengantre. "Maaf, malam ini kami tutup lebih awal. Silakan kembali besok." Beberapa turis kecewa. Ada yang menggerutu, tapi tak ada yang bisa melawan keputusan maid. Wayan, yang biasanya diperbolehkan pulang setelah kedai tutup, malam itu memilih berdiam di sekitar area pantai. Ia bersembunyi di balik perahu nelayan yang terparkir di pasir, menunggu. Perasaannya campur aduk, penasaran, takut, sekaligus cemas. Ucapan nelayan tua gede beberapa hari lalu kembali terngiang di kepalanya, tentang korban dan laut yang haus tumbal. Sekitar pukul 11 malam, Wayan melihat Maide keluar dari kedai sambil membawa sebuah keranjang anyaman bambu yang ditutup kain hitam. Langkahnya mantap, matanya lurus menatap laut. Ia tidak sadar ada seseorang yang sedang mengikutinya dari jauh. Wayan menahan napas dan mengikuti pelan-pelan, memastikan kakinya tidak menimbulkan suara di pasir. Bulan benar-benar gelap malam itu, hanya cahaya redup lampu jalan di kejauhan yang menerangi. Ombak bergemuruh, seakan memanggil. Sampai di bibir pantai Maid berhenti. Ia meletakkan keranjang itu di atas pasir, lalu duduk bersila, menghadap laut. Tangannya membuka kain hitam, menampakkan isi keranjang, bunga-bunga segar, dupa, beberapa potong daging ayam, serta sebuah botol kaca berisi cairan hitam kehijauan, mirip dengan yang Wayan pernah lihat saat di dapur. Made menyalakan dupa. Asapnya tipis, namun menusuk hidung. Ia mulai membaca mantra dengan suara lirih, bahasa Bali kuno yang tidak sepenuhnya dimengerti Wayan. Namun nada suaranya berat, penuh penekanan, seolah memanggil sesuatu yang jauh di dalam lautan. "Om Hyang Segara Kidul, Hyang, negara gunung, terimalah persembahanku malam ini." Kata-kata itu terdengar jelas, karena angin membawa suaranya. Wayan merinding mendengarnya. Tiba-tiba, ombak yang tadinya hanya bergemuruh biasa, berubah lebih keras, seolah menjawab panggilan. Air laut naik lebih jauh dari garis pantai, membasahi kaki Maid yang tetap duduk bersila tanpa bergerak. Maid kemudian mengambil botol kaca itu, menuangkan cairan hitam ke pasir, lalu membiarkannya mengalir terbawa ombak. Aroma amis langsung menyebar, menusuk, hingga membuat Wayan hampir muntah. Setelah itu, Maide memotong ayam yang ia bawa, meneteskan darahnya ke laut, dan menutup ritual dengan taburan bunga. Wayan menyaksikan semuanya dengan tubuh gemetar. Namun yang paling membuatnya ketakutan adalah suara-suara aneh yang tiba-tiba terdengar dari arah laut. Bukan sekadar suara ombak, melainkan bisikan lirih, seperti suara perempuan bernyanyi pelan,
dalam bahasa yang asing. Suara itu naik turun, kadang jelas, kadang tenggelam bersama gelombang. Sudah, diterima. Bisik Made sambil mengangguk-angguk, seolah benar-benar mendengar balasan. Air laut kemudian bergulung tinggi, menghantam lebih dekat ke arah pantai, lalu surut kembali dengan cepat. Maid berdiri, wajahnya tampak lega. Ia mengemasi keranjang yang sudah kosong, lalu berjalan kembali ke arah kedai dengan langkah tenang. Seperti tidak ada apa-apa yang terjadi. Wayan menunggu beberapa menit sebelum berani keluar dari persembunyiannya. Ia menatap laut yang gelap, dan entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang ikut menatap balik dari dalam sana. Ombak yang memecah di kejauhan terdengar seperti suara tawa lirih. Dengan tubuh masih gemetar, Wayan kembali ke rumah kontrakannya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat suara bisikan laut dan tatapan kosong Made saat melakukan ritual. Keesokan harinya, kedai buka kembali seperti biasa. Anehnya, pelanggan justru semakin banyak dari sebelumnya. Seolah-olah ritual itu benar-benar membawa berkah. Es krim rumput laut kembali laris. Bahkan beberapa pelanggan tetap datang lebih awal agar tidak kehabisan. Madisura menyambut semua tamu dengan senyum ramah. Tidak ada yang tahu apa yang telah ia lakukan malam sebelumnya, kecuali Wayan yang kini memendam rahasia besar. Di dalam hati, Wayan mulai sadar. Kedai ini bukan sekadar usaha biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Perjanjian dengan laut yang haus tumbal, dan ia sendiri kini sudah terlalu dalam, terlibat untuk berpura-pura tidak tahu. Sejak malam bulan baru itu, Wayan tidak pernah merasa tenang. Bayangan ritual Madesura di tepi pantai terus menghantui pikirannya. Kadang, saat ia menyendok es krim untuk pelanggan, ia merasa masih mencium bau amis laut bercampur darah ayam. Kadang saat ia mencuci gelas, ia mendengar bisikan samar dari arah ombak. Namun orang lain tampak tidak peduli. Turis tetap ramai. Kedai Ocean Delight makin padat setiap malam. Bahkan beberapa pelanggan mulai datang sambil membawa teman baru. Seolah mereka bangga bisa mengenalkan es krim paling enak di Bali. Di tengah keramaian itu, hanya Wayan yang merasa ada sesuatu yang salah. Suatu pagi, setelah membersihkan meja kedai, ia memutuskan berjalan menyusuri pantai untuk menenangkan pikiran. Ombak pagi cukup tenang, anak-anak kecil berlarian sambil tertawa, turis berjemur, dan nelayan menambatkan perahu. Seolah dunia baik-baik saja. Seolah tidak ada kegelapan yang tersembunyi di balik ramainya pantai Sanur. Saat itulah ia melihat seorang pria tua duduk di bawah pohon Kamboja, menghadap ke laut. Rambutnya putih, kulitnya keriput, dan di tangannya ada dupa yang sedang menyala. Ia mengenakan pakaian adat sederhana, kamen, udeng putih, dan selendang kuning di pinggang. Ong Swastiastu, sapa Wayan dengan sopan. Pria itu menoleh, tersenyum ramah. Swastiastu, Nat, kau bekerja di kedai es krim itu, ya? Wayan terkejut. Bapak tahu? Pria itu mengangguk pelan. Aku tahu banyak hal tentang tempat ini. Namaku Ketut Arya, orang-orang biasa memanggilku Pak Ketut. Aku menjaga pura kecil di ujung pantai. Ia menunjuk ke arah pura sederhana yang berdiri di tepi pasir, dihiasi payung hitam putih. Wayan menunduk hormat. Saya Wayan, Pak. Memang saya kerja di Ocean Delight. Pak Ketut menatapnya tajam, namun matanya penuh wibawa. Kau kelihatan gelisah. Kau sudah melihat sesuatu, bukan? Wayan tercekat. Kata-kata itu terasa seperti tembakan tepat sasaran. Ia ingin berbohong, tapi wajah Pak Ketut membuatnya sulit menyembunyikan apapun. Akhirnya, ia hanya mengangguk pelan. Pak Ketut menghela napas panjang. Aku sudah lama curiga pada Madisura. Dulu dia seorang nelayan biasa. Hidupnya pas-pasan, tapi tiba-tiba dalam waktu singkat, ia bisa membuka usaha besar. Orang Bali bilang, tidak ada yang bisa tumbuh secepat itu tanpa bantuan sesuatu yang gaib. Wayan menelan ludah. Jadi benar ya Pak, dia? Pak Ketut memotong. Kau tahu tentang Nyegara Gunung? Wayan menggeleng. Pak Ketut lalu menjelaskan dengan suara rendah, seakan takut terdengar orang lain. Nyegara Gunung itu
Filosofi lama nak, hubungan laut dan gunung. Laut dianggap tempat roh jahat bersemayam, gunung tempat roh suci bersemayam. Hidup manusia selalu di tengah, harus seimbang. Kalau ada orang yang mencari kekayaan dari laut, biasanya dia harus membayar mahal. Laut tidak memberi dengan gratis. Kata-kata itu membuat Wayan semakin merinding. Pak Ketut melanjutkan, ada yang percaya roh laut bisa dijinakkan dengan sesajen, tapi bukan sembarang sesajen. Kadang mereka minta lebih dari sekadar bunga atau dupa, mereka minta nyawa. Wayan teringat pada bisikan malam itu, pada darah ayam yang dialirkan ke laut, dan pada turis-turis yang hilang setiap bulan baru. Jantungnya berdegup kencang. Pak, saya lihat sendiri Made bawa sesajen ke pantai. Saya dengar suara aneh dari laut. Rasanya bukan mimpi. Seperti ada yang menjawab panggilannya. Pak Ketut menutup mata sebentar, lalu mengangguk. Aku sudah duga, ombak besar, turis hilang, dan kedai itu selalu makin ramai. Setiap kali ada korban. Itu bukan kebetulan nak, itu perjanjian. Wayan merasa dadanya sesak. Tapi Pak, saya cuma pekerja, saya tidak tahu harus apa. Pak Ketut menatapnya dengan mata tajam, seolah menembus pikirannya. Kau punya pilihan Wayan, diam dan membiarkan, atau berani melawan. Tapi ingat, orang yang terikat dengan laut tidak akan melepaskan perjanjiannya dengan mudah. Hening sejenak, angin pantai bertiup, membawa aroma dupa yang terbakar. Kalau kau ingin tetap hidup, jangan ikut campur terlalu dalam, lanjut Pak Ketut. Tapi kalau hatimu tidak tenang, bersiaplah, karena melawan pesugihan laut berarti melawan sesuatu yang lebih besar daripada manusia. Wayan tidak bisa berkata apa-apa. Ia pamit dengan dada bergetar. Saat berjalan kembali ke kedai, pikirannya penuh oleh kata-kata Pak Ketut. Sesampainya di kedai, ia melihat Madisura sudah berdiri di belakang meja kasir, menyambut turis dengan senyum ramah. Senyum yang bagi orang lain terlihat biasa, tapi bagi Wayan kini terasa menakutkan. Ia merasa seperti sedang bekerja di tempat yang tidak hanya menjual es krim, tapi juga menyembunyikan rahasia maut di balik manisnya, rasa rumput laut. Malam itu, bulan kembali menggelap. Wayan sudah merasa resah sejak sore. Hatinya seperti dipenuhi beban, terutama setelah pertemuan dengan Pak Ketut beberapa hari lalu. Kata-kata pria tua itu terus bergema. Melawan pesugihan laut berarti melawan sesuatu yang lebih besar daripada manusia. Namun hidup berjalan, seakan tak ada apa-apa. Kedai Ocean Delight tetap ramai. Lampu neon menyala terang, musik pop Bali terdengar samar dari pengeras suara, dan turis-turis asing duduk tertawa sambil menikmati es krim. Wayan menyendokkan rasa rumput laut berkali-kali, tangannya mulai kaku karena lelah, tapi pikirannya tidak pernah lepas dari laut. Malam semakin larut, dan pelanggan baru terus berdatangan. Anehnya, sebagian besar memilih rasa rumput laut. Beberapa bahkan sudah mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Mata merah, kulit pucat, tubuh gemetar. Tapi mereka tetap tersenyum bahagia, seakan tidak peduli dengan kondisi tubuhnya. Sekitar pukul 11, Wayan melihat sekelompok turis muda asal Australia datang. Mereka membeli es krim, lalu duduk di meja luar. Salah satu dari mereka, pria berambut pirang dengan tato di lengannya, menunjuk ke arah pantai sambil tertawa. Hey, let's go for a night swim. The water looks amazing, serunya lantang. Teman-temannya sempat ragu. Tapi setelah beberapa menit bercanda, akhirnya mereka semua setuju. Mereka melepas baju, hanya menyisakan celana pendek, lalu berlari ke arah laut dengan teriakan riang. Wayan yang melihat kejadian itu langsung panik. Ingatannya melayang pada malam bulan baru sebelumnya, saat ia menyaksikan ritual Madisura. Ia berdiri dari kursinya, ingin memperingatkan mereka. Hei, jangan berenang malam-malam, bahaya ombaknya, teriak Wayan dengan bahasa Inggris seadanya. Namun mereka hanya melambaikan tangan sambil tertawa, lalu terjun ke air tanpa rasa takut. Madisura yang berdiri di belakang meja kasir hanya menatap sekilas. Ekspresinya datar, tidak sedikit pun terlihat khawatir. Malah ada senyum tipis yang sekilas terlukis di bibirnya. Hati Wayan makin berdebar kencang. Ia mendekat ke pantai, berdiri di bibir pasir, menatap ke arah laut. Ombak yang tadinya tenang perlahan berubah lebih tinggi.
Suara deburannya semakin keras, seperti suara guntur yang menggema. 5 turis itu berenang semakin jauh, tertawa-tawa, sambil saling mendorong. Dari keyohan, Wayan melihat tangan mereka melambai, tapi tidak bisa memastikan apakah itu lambaian senang atau tanda minta tolong. Gila, mereka bisa tenggelam, gumam Wayan. Benar saja. Beberapa menit kemudian, salah satu dari mereka berteriak kencang, "Help, help." Suaranya terdengar samar di antara gulungan ombak. Wayan langsung berlari, ingin menolong, tapi langkahnya terhenti. Ombak tiba-tiba naik sangat tinggi, jauh lebih besar dari biasanya, lalu menghantam ke arah turis-turis itu. Air laut berputar seperti pusaran. Terlihat 2 orang terseret ke bawah, tubuh mereka lenyap tanpa jejak. Teman-temannya panik, berenang ke arah pantai secepat mungkin. 1 orang berhasil sampai ke tepi dalam keadaan megap-megap, wajahnya pucat pasi. 2 lainnya masih berjuang di tengah. Tapi Wayan hanya bisa menatap dengan ngeri saat ombak berikutnya datang. Lebih besar, lebih kuat, dan menyapu mereka ke dalam kegelapan laut. Dalam hitungan detik, 3 orang hilang. Suasana di pantai berubah kacau. Turis-turis yang tadinya duduk di kedai berlarian ke arah bibir pantai. Beberapa berteriak histeris. Ada yang menelpon polisi dengan panik. Ada yang mencoba menyalakan senter ponsel untuk mencari jejak. Tapi yang terlihat hanya gulungan ombak besar yang terus menghantam. Wayan berdiri kaku, jantungnya seperti berhenti berdetak. Ia tahu ini bukan sekadar kecelakaan. Ia ingat jelas suara bisikan laut saat Made melakukan ritual. Sudah datang, sudah diterima. Ia menoleh ke arah kedai. Di sana, Madisura berdiri tenang, menatap ke arah laut dengan mata kosong. Wayan merasa seakan pria parubaya itu tahu persis apa yang terjadi, bahkan seolah menunggunya. Tidak lama kemudian, polisi pantai datang. Mereka mencoba menenangkan kerumunan, menyalakan lampu sorot ke arah laut, dan meluncurkan perahu karet. Namun, hasilnya nihil. Hingga dini hari, tidak ada tubuh yang ditemukan. Sama seperti kasus-kasus sebelumnya, korban hilang begitu saja, ditelan laut tanpa meninggalkan jejak, yang membuat Wayan semakin tidak habis pikir. Pagi harinya, kedai Ocean Delight kembali penuh. Orang-orang datang lebih banyak dari biasanya. Seakan-akan tragedi semalam tidak pernah terjadi. Es krim rumput laut bahkan habis sebelum siang. Wayan menggenggam tangannya kuat-kuat. Ia ingin berteriak, ingin memberitahu semua orang bahwa ada yang salah. Tapi ia takut kalau orang tidak percaya. Takut kalau Made mengetahuinya, dan takut kalau laut sendiri mendengar niatnya. Malam itu, saat ia kembali ke rumah kontrakannya, Wayan tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar kembali suara jeritan para turis yang hilang, bercampur dengan bisikan laut yang dingin. Sudah diterima. Sejak tragedi turis Australia yang hilang, Wayan tidak bisa lagi menahan rasa curiganya. Hatinya gelisah setiap kali masuk kerja. Setiap kali ia menyendok es krim rasa rumput laut untuk pelanggan, ia seperti bisa mencium bau amis laut yang menusuk hidung. Kadang ia merasa cup es krim itu bukan berisi adonan manis, melainkan sesuatu yang berasal dari dalam laut yang gelap dan menakutkan. Namun ia tidak punya bukti. Ia hanya melihat ritual Made di pantai dan mendengar bisikan aneh. Tanpa bukti nyata, siapapun pasti menganggap dirinya gila. Hingga suatu malam, kesempatan itu datang. Madisura dipanggil keluar oleh seorang tamu misterius. Lelaki berpakaian hitam yang datang ke kedai dengan wajah serius. Mereka berbicara sebentar di luar, lalu Made pergi bersama lelaki itu, meninggalkan dapur tanpa pengawasan. Wayan yang sedang mencuci piring berhenti seketika. Dadanya berdegup kencang. Ini saatnya, bisiknya pada diri sendiri. Ia melangkah pelan menuju pintu dapur. Ruangan itu biasanya tertutup rapat, hanya Made yang boleh masuk. Bahkan karyawan lain dilarang keras menyentuh apapun di dalam. Namun, rasa penasaran Wayan sudah meluap. Ia mendorong pintu kayu itu perlahan, hingga celah terbuka cukup untuk badannya masuk. Begitu pintu menutup di belakangnya, hawa ruangan langsung berubah. Udara terasa lembab, seperti di dalam gua basah. Lampu kuning temaram menggantung, menerangi meja besar di tengah dapur.
Di atas meja ada toples-toples kaca berisi cairan aneh. Ada yang kehijauan, ada yang hitam pekat, ada pula yang merah gelap seperti darah yang mengering. Hidung Wayan langsung diserang aroma amis bercampur manis yang menyengat. Ia menutup hidungnya dengan tangan, menahan mual. Matanya kemudian tertuju pada sebuah ember besar di pojok dapur. Wayan memberanikan diri mendekat. Saat ia membuka tutupnya, cairan hitam kental menyembul keluar, berbau seperti laut busuk bercampur bangkai ikan. Di dasar ember, ia melihat potongan benda yang membuat bulu kuduknya berdiri. Potongan rambut panjang yang melayang di permukaan bercampur dengan rumput laut. Wayan mundur dengan tubuh gemetar. Astaga! Ini bukan bahan es krim biasa. Ia lalu beralih ke rak kayu di dinding. Ada beberapa mangkuk kecil berisi sesajen, bunga kering, dupa yang sudah mati, dan sisa darah beku di daun pisang. Ada sebilah keris kecil dengan noda karat merah di ujungnya. Wayan teringat pada cerita Pak Ketut. Ada yang percaya roh laut bisa dijinakkan dengan sesajen, tapi kadang mereka minta lebih dari sekadar bunga atau dupa. Mereka minta nyawa. Napasnya semakin cepat. Ia tahu kini ia berada di tengah rahasia besar. Dapur Ocean Delight adalah pusat pesugihan. Es krim rumput laut yang membuat pelanggan ketagihan ternyata dicampur dengan sesuatu dari laut. Mungkin cairan hitam itu. Mungkin lebih dari itu. Tiba-tiba, suara pintu depan kedai berderit. Ada orang masuk. Wayan panik. Ia buru-buru menutup ember, merapikan kembali posisi toples, lalu mencari tempat bersembunyi. Ia melihat lemari kayu besar di sudut dapur. Tanpa pikir panjang, ia masuk ke dalam dan menutup pintunya perlahan. Dari celah sempit, ia bisa melihat siapa yang datang. Madesura, pria parubaya itu berjalan masuk dengan langkah pelan. Matanya menyapu ruangan, lalu berhenti di ember yang tadi dibuka Wayan. Ia mendekat, membuka tutupnya, lalu mengaduk cairan hitam dengan sendok kayu. Sudah cukup untuk besok malam, gumamnya pelan. Wayan menahan napas sekuat tenaga. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Jantungnya berdetak begitu keras, hingga ia takut Made bisa mendengarnya dari luar. Tiba-tiba Made berhenti mengaduk. Ia menoleh, menatap sekeliling dapur dengan mata menyipit. Siapa di sini? Suaranya berat, penuh curiga. Wayan menutup mulutnya, hampir tak bisa bernapas. Suasana hening begitu mencekam. Hanya terdengar suara detak jam tua di dinding. Made melangkah pelan. Setiap langkahnya membuat Wayan semakin takut. Ia berhenti tepat di depan lemari, tempat Wayan bersembunyi. Tangannya terangkat, hendak membuka pintu. Wayan merasa seluruh hidupnya berakhir di detik itu. Namun tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu depan kedai. Seorang pelanggan datang terlambat, mengetuk sambil berteriak, "Hello, ice cream, are you still open?" Maid terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Turis, bodoh, George." Ia menurunkan tangannya, meninggalkan lemari, dan berjalan keluar untuk mengusir pelanggan. Begitu langkahnya menjauh, Wayan hampir pingsan karena lega. Ia keluar dari lemari dengan tubuh gemetar. Tanpa pikir panjang, ia berlari keluar dapur, melewati pintu belakang, dan terus berlari hingga jauh dari kedai. Malam itu, ia tidak pulang ke kontrakan. Ia pergi ke pura kecil di tepi pantai, tempat ia pernah bertemu Pak Ketut. Di sana, ia berlutut dengan napas terengah-engah. "Pak, saya lihat sendiri." Dapurnya, ember, Fahrenheit, rambut manusia, sesajen, semua ada di sana. Wayan hampir menangis. Pak Ketut yang sedang duduk menyalakan dupa menatapnya serius. "Kau sudah terlalu dalam, nak. Sekarang kau tidak hanya tahu, tapi kau sudah menyaksikan. Itu berbahaya, Pak. Saya tidak bisa diam saja. Turis-turis terus hilang. Ini hilang." Pak Ketut menunduk lama, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, bersiaplah, Wayan. Kalau kau melawan Madisura, berarti kau juga melawan laut itu sendiri." Angin malam bertiup kencang. Ombak di kejauhan bergemuruh lebih keras dari biasanya, seolah ikut mendengar percakapan mereka. Wayan tidak bisa tidur. Sejak malam ia menyelinap ke dapur Madesura. Pikirannya terus dipenuhi gambaran ember hitam dengan rambut manusia di dalamnya. Juga sesajen berdarah,
yang berjejer di rak. Semua terasa nyata, bukan sekadar mimpi buruk. Namun, ketakutannya semakin menyedih jadi karena setiap kali ia melewati kedai itu saat bekerja siang hari. Maitsura kerap menatapnya dengan sorot mata tajam, seolah pemilik kedai itu tahu ada sesuatu yang disembunyikan Wayan. Suatu malam, saat kedai hampir tutup, Maitsura tiba-tiba menghampiri Wayan. "Wayan," suaranya berat, tapi datar, "kau betah kerja di sini?" Pertanyaan sederhana itu membuat keringat dingin menetes di pelipis Wayan. "Iya pak, tentu saja." Made tersenyum tipis. "Bagus, jangan macam-macam ya. Kau tahu, tempat ini butuh orang yang bisa dipercaya. Kalau ada yang usil, laut biasanya tidak suka." Kata-kata itu terdengar seperti peringatan samar. Wayan hanya bisa mengangguk, meski hatinya semakin menciut. Di sisi lain, Pak Ketut tidak tinggal diam. Ia sudah mendengar banyak cerita dari warga lokal tentang turis yang hilang. Dan kini, setelah Wayan membawa bukti kuat, ia mulai mencari bantuan. Ia mendatangi dua temannya, seorang pemangku pura kecil, dan seorang mantan nelayan tua yang konon pernah melihat makhluk laut aneh muncul di sekitar Sanur saat malam bulan baru. Kalau benar ada pesugihan laut di balik kedai itu, kata pemangku, maka tumbalnya bukan sekadar simbolis. Roh laut minta darah segar. Nafas Pak Ketut berat, dan kita tahu siapa yang jadi korban. Mereka bertiga sepakat melakukan ritual sederhana di tepi pantai pada malam bulan purnama mendatang untuk mencari tahu kebenaran. Namun sebelum itu, kejadian aneh mulai menghantam Wayan beberapa kali. Ia mendapati pintu kontrakannya terbuka sendiri saat ia pulang. Padahal, ia yakin sudah menguncinya. Kadang ia mendengar suara gemericik air di dalam kamarnya, meski tidak ada keran yang bocor. Malam ketiga, saat ia mencoba tidur, Wayan terbangun karena mendengar suara perempuan tertawa lirih di luar jendela. Suaranya seakan berasal dari laut, bergema panjang. Saat ia memberanikan diri mengintip, matanya hampir tak percaya. Dari keyohan, di pantai yang diterangi bulan, ada sosok perempuan berambut panjang, berdiri dengan gaun putih basah, menatap lurus ke arah kamarnya. Tubuh Wayan membeku. Ia buru-buru menutup jendela dan merapal doa seadanya. Namun suara tawa itu terus bergema hingga menjelang subuh. Pagi harinya, Wayan memutuskan menemui Pak Ketut lagi. "Pak, mereka tahu saya sudah lihat rahasianya. Saya dengar suara-suara aneh." Pak Ketut menepuk bahunya. "Itu tandanya kau sudah ditandai. Maitsura pasti curiga padamu. Tapi jangan takut, kita harus melawan dengan cara yang benar. Kau berani ikut upacara malam purnama nanti? Meski takut setengah mati, saya tidak mau terus-terusan dihantui. Kalau harus lawan, saya lawan pak." Sementara itu, Madesura semakin gelisah. Malam-malamnya dipenuhi bisikan dari laut. Ombak yang biasanya membawa ketenangan, kini terdengar seperti suara ribuan mulut yang menuntut lebih banyak tumbal. Es krimnya tetap laris, tapi setiap malam, turis yang hilang semakin menarik perhatian warga. Di dapurnya, ia menyalakan dupa dan berdoa, "Tuan Laut, bersabarlah, saya akan beri lebih banyak. Tapi jangan ganggu kedai saya." Namun suara gaib hanya menjawab dengan gemuruh ombak keras, seakan menolak alasan Maid. Dalam keheningan, Maid tiba-tiba merasakan sesuatu. Seseorang sudah melanggar wilayahnya. Ia teringat pada malam saat ia hampir membuka lemari di dapur. "Weiyun," bisiknya. Matanya menyala penuh amarah. Malam itu, ketegangan mencapai puncaknya. Wayan kembali bekerja di kedai, meski hatinya penuh rasa was-was. Turis tetap ramai, tertawa, dan menikmati es krim rumput laut yang selalu jadi menu favorit. Namun Wayan merasa malam itu berbeda. Udara terasa lebih panas, lampu kedai berkedip-kedip, dan aroma amis laut makin menusuk. Saat ia sibuk membersihkan meja, Made tiba-tiba memanggilnya ke dapur. "Wayan, ikut saya." Jantung Wayan hampir berhenti. Ia berjalan pelan, sementara Made menutup pintu dapur di belakang mereka. Suasana sanye, hanya ada mereka berdua. Ember hitam itu masih ada di pojok ruangan. Toples-toples aneh berjejer. Seperti menatapnya, Made berdiri dengan tangan bersedekap. "Kau sudah lihat sesuatu kan?" Wayan
tercekat. Apa maksud Bapak? Made tersenyum dingin. Jangan pura-pura bodoh. Laut sudah berbisik padaku. Ada orang yang mengintip rahasia dapur ini. Kau pikir aku tidak tahu? Tubuh Wayan gemetar. Saya tidak. Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimat, Made menepuk meja keras. Jangan bohong. Kalau kau memang sudah tahu, lebih baik kau ikut saja. Laut akan melindungimu kalau kau mau tunduk. Tapi kalau kau melawan, ia mengambil keris kecil di rak, mengangkatnya di depan Wayan. Cahaya lampu temaram membuat bilahnya berkilau mengerikan. Kau akan jadi bagian dari sesajen berikutnya. Wayan terdesak. Napasnya terengah-engah. Ia merasa seperti seekor tikus yang terjebak dalam perangkap. Namun tiba-tiba, pintu dapur berderit terbuka. Pak Ketut berdiri di sana dengan wajah tegas. Cook Maid, kau sudah melangkah terlalu jauh. Wayan terkejut. Sementara Made menatap Pak Ketut dengan sorot mata penuh kebencian. Oh, rupanya kau yang menghasut anak ini, katanya sinis. Kau pikir bisa hentikan laut? Laut sudah memilihku. Tidak ada yang bisa melawan kekuatannya. Pak Ketut maju selangkah, menyalakan dupa kecil yang dibawanya. Asap putih memenuhi dapur. Kekuatan itu bukan milikmu. Kau hanya budak dari roh laut yang rakus. Dan budak selalu bisa diputus rantainya. Made tertawa keras. Suaranya bergema aneh, seperti bercampur dengan suara ombak. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang dipilih laut malam ini. Di luar, suara ombak Sanur tiba-tiba menggila. Angin kencang berhembus, membuat jendela kedai bergetar. Turis-turis yang masih ada di luar berteriak kebingungan. Sebagian berlari ke arah jalan. Di dalam dapur, pertarungan tak kasat mata dimulai. Dapur Ocean Delight dipenuhi asap dupa dari Pak Ketut. Bau harum bercampur amis laut yang keluar dari ember hitam, membuat suasana semakin sesak. Wayan berdiri di sudut ruangan. Tubuhnya gemetar, matanya tak lepas dari keris kecil di tangan Madesura. Di luar, ombak menggila. Angin kencang merobek malam, membuat kaca jendela bergetar seperti hendak pecah. Suara teriakan turis yang kebingungan terdengar samar, bercampur dengan gemuruh air laut. Pak Ketut melangkah maju dengan tenang, meski wajahnya tampak tegang. Maid, hentikan ini. Kau kira kekayaanmu datang begitu saja? Kau tahu benar itu dibayar dengan nyawa orang tak bersalah. Kau menipu turis, memberi makan laut dengan tubuh mereka. Kau pikir itu bisa selamanya? Maide tersenyum dingin, matanya berkilat. Ketut, kau bodoh. Tanpa saya, Sanur tidak akan dikenal. Kedai saya jadi magnet turis. Setiap malam, uang mengalir. Laut memberi, saya hanya mengikuti perjanjiannya. Ia mengangkat keris, lalu menoleh ke arah Wayan dan anak ini. Dia tahu terlalu banyak. Lebih baik aku jadikan dia tumbal malam ini. Jangan! Teriak Wayan spontan, mundur hingga punggungnya menempel ke dinding. Pak Ketut segera menyalakan dupa lebih banyak. Tangannya gemetar. Ia mulai melantunkan mantra dalam bahasa Bali kuno. Suaranya bergetar namun mantap. Asap dupa semakin pekat, memenuhi ruangan dengan cahaya putih samar. Maid Maringes menutup wajahnya. Mantra it. Berhenti! Ketut, kau pikir doa bisa menghentikan laut? Tiba-tiba, ember hitam di pojok dapur bergolak hebat. Cairannya memercik ke lantai, menyebarkan bau busuk menyengat. Dari dalam ember muncul sesuatu seperti tangan berlumur lendir, berusaha meraih udara. Suara lirih seperti bisikan ribuan mulut terdengar. Darah, darah. Wayan hampir pingsan melihatnya. Itu bukan sekadar ember, melainkan pintu kecil menuju kekuatan laut yang kelam. Pak Ketut berteriak lantang. Wayan, ambil air suci di botol saya. Cepat! Wayan panik, tapi ia segera meraih botol kecil di tas Pak Ketut. Tangannya bergetar saat membuka tutupnya. Begitu ia memercikan air suci ke lantai dekat ember, suara jeritan nyaring terdengar, seolah laut sendiri sedang marah. Cairan hitam mendidih, tangan-tangan lendir itu terbakar dan meleleh. Made menjerit marah. Ia menyerang Pak Ketut dengan keris. Namun Pak Ketut menangkis dengan kendi tanah kecil berisi tirta. Benturan keras membuat keris mental ke lantai. Saat itu, Wayan spontan menendang keris jauh-jauh hingga masuk ke dalam ember hitam. Jeritan gaib kembali menggema. Kali ini lebih keras.
Ember itu bergetar, lalu meledak. Cairan hitam muncrat ke seluruh ruangan, membakar lampu, dan membuat api berkobar di dinding dapur. Wayan berlari menunduk, menutupi wajahnya dari percikan. Pak Ketut tersungkur, tubuhnya lemah, namun masih menggenggam dupa. Made, dengan wajah penuh amarah, meraih Wayan. "Kau, ini semua gara-gara kau." Ia mencekik leher Wayan, matanya merah menyala. Wayan berusaha melepaskan diri, napasnya nyaris habis. Tapi saat itu, sesuatu aneh terjadi. Ombak dari luar tiba-tiba menghantam kedai, menerobos pintu depan dan belakang, menghancurkan kaca. Air laut masuk, memenuhi ruangan. Dari air itu, sosok mengerikan muncul. Bayangan perempuan berambut panjang, tubuhnya basah, matanya kosong. Suara tawa lirihnya membuat bulu kuduk merinding. Itu sosok yang pernah dilihat Wayan dari jendela. Sosok itu menatap Made dengan tatapan haus. "Tumble," bisiknya. Made ketakutan, berusaha mundur. "Tidak, aku sudah beri kalian banyak. Jangan aku." Namun ombak meraih tubuhnya, menariknya ke dalam pusaran air yang tiba-tiba terbentuk di tengah dapur. Maid menjerit sekuat tenaga, namun suaranya segera tenggelam bersama tubuhnya, ditelan oleh air laut yang gelap. Lalu, hening, air perlahan surut, meninggalkan dapur yang berantakan dan basah kuyup. Ember hitam hancur berkeping-keping. Api yang sempat membakar dinding padam dengan sendirinya. Pak Ketut, yang masih lemah, bangkit perlahan. Ia menatap Wayan dengan mata letih. "Sudah selesai." Laut mengambil kembali budaknya. Wayan masih terengah-engah. Tubuhnya gemetar hebat. "Pak, kita selamat." Pak Ketut hanya mengangguk. "Untuk malam ini, ya. Tapi laut selalu lapar. Kau harus hati-hati, Wayan. Kadang perjanjian tidak mati bersama orangnya. Kadang roh laut mencari pewaris baru." Kata-kata itu membuat Wayan semakin merinding. Beberapa minggu setelah kejadian, kedai Ocean Delight ditutup. Bangunannya dibiarkan kosong. Penuh papan kayu menutupi pintu dan jendela. Warga berbisik-bisik mengatakan tempat itu dikutuk. Tak ada yang berani membukanya lagi. Wayan berhenti bekerja, memilih kembali membantu keluarganya di desa. Namun setiap kali ia berjalan di pantai Sanur, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Suatu sore, saat ia duduk sendirian menatap laut, seorang turis asing menghampirinya. "Excuse me," kata turis itu. "Do you know where I can find Ocean Delight? I heard they had the best seaweed ice cream." Wayan menoleh cepat, wajahnya pucat. "Itu, kedainya sudah tutup." Turis itu tersenyum aneh. "Oh, sayang sekali. Padahal rasanya seperti ombak di lidah." Wayan terdiam. Kata-kata itu persis sama dengan yang dulu sering diucapkan pelanggan Ocean Delight saat ia menatap lebih lama. Senyum turis itu terasa janggal. Matanya seakan berkilat biru, seperti cahaya laut di malam hari. Hati Wayan berdegup kencang. Ia sadar, mungkin perjanjian itu belum benar-benar berakhir. Laut selalu menagih.